Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang selalu dikelilingi para gadis, masing-masing berlomba ingin memayunginya saat hujan turun. Namun ia selalu mengangkat tangan, dengan sopan menolak setiap tawaran. Semuanya berubah ketika seorang gadis bernama Linlin muncul. Untuk pertama kalinya, ia mengambil inisiatif dan meminta untuk berbagi payung dengannya. Ternyata, Linlin adalah gadis yang diam-diam dikagumi Chu sejak lama. Berjalan berdampingan di bawah hujan, keduanya menciptakan pemandangan yang dipenuhi nuansa romantis. Namun tiba-tiba, Linlin menoleh dan menyatakan perasaannya. Dipenuhi kebahagiaan, Chu yakin bahwa perasaan diamnya akhirnya terbalas. Tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Linlin ternyata hanya menyampaikan pengakuan cinta atas nama temannya. Terluka dan kecewa, Chu pergi begitu saja. Sejak saat itu, Linlin terus menuliskan surat cinta untuk temannya. Namun Chu membenci masing-masing surat itu. Suatu hari, saat Chu berada di ruang rekaman, ia tanpa sengaja menjatuhkan sebuah buku dan menyalakan mikrofon. Tanpa disadarinya, kata-kata cinta Linlin yang tulus dan penuh perasaan tersiar ke seluruh sekolah. Kegaduhan itu menarik perhatian guru mereka, yang masuk dengan marah dan menegur keduanya dengan keras. Kejadian tersebut menghancurkan rencana Chu yang sudah ia susun matang-matang. Ia ingin memperbaiki keadaan. Tapi saat itu semuanya sudah terlambat. Sejak kejadian itu, Linlin pindah ke sekolah menengah lain. Chu tak pernah menyangka insiden tersebut akan memisahkan mereka begitu lama. Waktu berlalu, Linlin, yang kini berusia 18 tahun, sedang dalam perjalanan menuju universitas. Kedua orang tuanya mengantarnya sampai ke stasiun kereta. Bangga karena putri mereka diterima di sekolah paling bergengsi di negara itu, di peron stasiun, Chu tiba-tiba muncul dan membantunya mengangkat koper ke dalam kereta. Saat mengenalinya, Linlin terkejut. Dan yang lebih mengejutkan, mereka ternyata mengenakan pakaian yang serasi. Seolah takdir masih bermain, tempat tidur asrama mereka ternyata berdampingan. Namun Linlin tampak jauh dari senang. Tatapan tajam yang ia arahkan pada Chu terasa begitu dingin. Tatapan Linlin hampir seperti seorang pembunuh. Kenyataannya, para ibu mereka telah mengatur semuanya sejak awal. Diam-diam merencanakan agar keduanya bertemu kembali. Chu mencoba memberikan sebotol air kepada Linlin. Namun ia menolak menerimanya. Pada akhirnya, ketika mereka tiba di tempat tujuan, sebuah kejadian kecil pun terjadi. Linlin tanpa sengaja mengambil koper milik Chu bukannya miliknya sendiri. Di luar, hujan turun sangat deras. Chu menawarkan payung kepada Linlin, namun ia kembali menolaknya. Saat itu juga, seorang pemuda lain berlari menghampiri Chu. Ia adalah mahasiswa tahun kedua di Universitas Southern, teman dekat Chu, sejak masa mereka di Danan, dan mengambil jurusan botani. Sikapnya yang hangat serta ketampanannya langsung menarik perhatian Linlin. Terpikat, ia bersikeras ingin berbagi tumpangan bersama mereka menuju universitas. Namun bagasi taksi hanya mampu memuat satu koper saja. Akhirnya ketiganya terpaksa duduk berdesakan di kursi belakang. Dalam ruang sempit itu, Linlin terus bertanya kepada sang senior tentang seseorang bernama Dewa Beladiri, tanpa menyadari bahwa julukan itu sebenarnya merujuk pada Chu sendiri. Duduk terjepit di antara mereka, Chu hanya bisa diam menahan kecanggungan. Saat badai di luar semakin parah, taksi itu tak mampu melanjutkan perjalanan. Tanpa pilihan lain, mereka bertiga memutuskan untuk berteduh di sebuah hotel. Namun karena banyaknya pelancong yang datang, hanya beberapa kamar tersisa. Linlin memilih untuk berbagi kamar dengan kedua laki-laki itu. Masih curiga bahwa salah satu dari mereka mungkin adalah Dewa Beladiri. Baru saja mereka masuk, kedua pemuda itu dikejutkan oleh seorang gadis yang tiba-tiba muncul dan menakut-nakuti mereka. Malam itu, ketiganya menghabiskan waktu dengan bermain kartu bersama. Cerita kemudian kembali pada masa Linlin di tahun terakhir SMA. Prestasi akademisnya mulai menurun, membuat gurunya marah besar. Bertekad untuk memperbaiki diri, Linlin kembali ke kelas dan diam-diam menghapus nama Chu dari daftar hitam. Suatu malam, dalam perjalanan pulang, ia bertemu seorang penguntit yang membuatnya gentar ketakutan. Hari itu kebetulan adalah hari ulang tahunnya. Sendirian di rumah,
ia menyalakan lilin dan memakan kue kecil seorang diri. Tepat saat itu, sebuah pesan masuk dari seseorang dengan julukan Dewa Beladiri, mengucapkan selamat ulang tahun. Sejak saat itu, Chu dengan menyamar sebagai Dewa Beladiri, mulai memberi semangat kepada Lin Lin dalam belajar. Berkat dukungannya, Lin Lin akhirnya berhasil diterima di Universitas Southern seperti yang selalu ia impikan. Dipenuhi rasa syukur, Lin Lin mengirim pesan kepada Dewa Beladiri, memintanya untuk bertemu di sana. Namun Chu merasa sudah waktunya sosok itu menghilang. Karena itu, ia membiarkan pesan Lin Lin tanpa jawaban. Kembali ke masa kini, Chu mendorong Lin Lin keluar dari kamar untuk menutupi notifikasi ponsel yang baru saja muncul. Saat kembali bermain, Lin Lin sengaja meletakkan ketiga ponsel mereka menghadap ke atas, berharap dapat mengetahui siapa sebenarnya Dewa Beladiri. Namun sebelum ia sempat memastikan, Chu dengan cepat mengunci layarnya. Tiba-tiba, Lin Lin mimisan, membuat Chu sangat khawatir. Tak lama setelah itu, ia berbaring dan tertidur. Keesokan paginya, saat terbangun, Lin Lin mengira dirinya tidur bersama kedua pemuda tersebut. Namun ia terkejut ketika menyadari bahwa hanya dirinya seorang yang berada di atas ranjang. Kemudian, Lin Lin dan Chu pergi bersama menuju universitas. Sesampainya di sana, seorang gadis muncul dan memotret mereka berdua. Ketika Chu menoleh untuk melihat foto itu, Lin Lin sudah menghilang. Pada saat itu, Chu bertekad dalam hati bahwa ia akan tetap berada di sisi Lin Lin sebagai teman, hingga suatu hari hubungan mereka tumbuh menjadi cinta dengan sendirinya. Sementara itu, Lin Lin menemukan kamar asramanya. Seperti yang diduga, ia disambut oleh para teman sekamar baru yang hangat, antusias, dan ingin segera berteman dengannya. Di sisi lain, Chu juga menemukan kamar asramanya. Begitu ia masuk, kemampuan hebatnya dalam bidang komputer langsung membuat para teman sekamarnya terkesan. Keesokan harinya, Lin Lin diajak oleh teman-teman barunya menuju tempat belajar yang tenang. Namun ia merasa tidak nyaman di lingkungan yang asing itu. Ia duduk lama, tak mampu menemukan jawaban atas soal-soal yang ada. Saat itulah Chu muncul untuk membimbingnya. Sejak hari itu, Lin Lin mulai belajar dengan tekun. Dan setiap kali ia menemui soal yang sulit, Chu selalu hadir untuk membantunya. Sementara itu, seorang gadis lain muncul dalam cerita Ruting. Teman sekamar Lin Lin, yang mengambil jurusan desain di Universitas Donan. Suatu sore, saat berjalan dengan sepatu hak tingginya, tumit sepatu Ruting tiba-tiba tersangkut di sela jalan. Tepat pada saat itu, Shi Duen lewat. Ia berlutut dan dengan lembut melepaskan tumit sepatu tersebut. Kepribadiannya yang hangat dan penampilannya yang menawan membuat Ruting terpesona. Tampaknya ia mulai jatuh hati padanya. Pada hari yang sama, Shi Duen juga muncul di ruang kelas Lin Lin sebagai petugas yang membagikan lembar ujian. Saat itu adalah ujian penilaian masuk bagi mahasiswa baru. Waktu berjalan sangat cepat. Ruting mengangkat tangan untuk mengumpulkan ujiannya lebih dulu, sengaja meninggalkan sapu tangannya untuk Shi Duen. Malam itu, Lin Lin tidak bisa tidur, terus memikirkan ujian tersebut. Ia teringat bagaimana, saat menghadapi soal sulit, ia mengenali kode ketukan halus dari Chu di meja. Berkat petunjuk diam-diam itu, ia berhasil menjawab soal tersebut. Setelah ujian, Lin Lin mencari Chu untuk memastikan jawabannya. Kemudian, ia memutuskan untuk menghabiskan malam di sebuah bar. Mengetahui kebiasaannya, Chu sudah menduga ia akan ke sana, lalu mengecek alamat sebelum menyusul. Di bar, Lin Lin duduk bersama seorang pemuda yang merupakan pemilik tempat itu. Chu diam-diam duduk di meja sebelah sambil mengawasinya. Melihat Lin Lin minum, ia pun mengangkat gelasnya sebagai balasan. Namun tak lama kemudian, alkohol membuatnya kewalahan dan ia pingsan. Dalam perjalanan pulang, Lin Lin akhirnya menyadari Chu masih tergeletak dalam keadaan mabuk. Sebelum pergi, ia memotret beberapa foto dirinya, lalu membantunya keluar. Duduk di bawah lampu jalan, Chu meski mabuk masih ingat untuk menyerahkan sekantong obat penawar mabuk. Lin Lin tak dapat menahan senyum melihat perhatian manis itu. Sementara itu, Ruting mulai sering mengunjungi tempat belajar Shi Duen, terang-terangan menunjukkan ketertarikan lewat sikap genit dan godaannya. Sebelum pergi, ia bahkan menyelipkan nomor ponselnya untuk Shi Duen.
Kembali pada Lin Lin, ia kesulitan membawa Chu kembali ke kampus dan menggunakan papan seluncur untuk mendorongnya sepanjang jalan. Saat mereka tiba, seorang pencuri mesum tertangkap mencuri pakaian dalam mahasiswi. Pencuri itu tidak sengaja menabrak Lin Lin dan terjatuh. Dengan sigap, Lin Lin mendorong papan seluncur itu untuk menjegalnya. Namun saat ia hendak mengejar, pria itu meraih papan itu dan mencoba memukulnya. Pada detik itu juga, Chu langsung maju dan melindunginya dari serangan tersebut. Aksi seorang mahasiswa yang berani melindungi mahasiswi itu segera menyebar luas di media sosial, menjadikan Chu pahlawan kampus yang tak terduga. Malam itu, saat berbaring, Lin Lin kembali mengingat perhatian Chu yang begitu tulus. Tak mampu menahan perasaannya, Lin Lin tersenyum pelan pada dirinya sendiri. Keesokan paginya, seluruh kampus sudah ramai membicarakan video viral dari malam sebelumnya. Barulah 2 orang yang menjadi pusat perhatian itu melihat beritanya sendiri. Saat mereka menunggu kedatangan guru, seorang mahasiswa laki-laki di belakang mereka diam-diam mencoba memotret keduanya. Namun sebelum ia sempat berbuat apapun, Ruting dengan sigap merebut ponselnya dan menghapus foto tersebut. Merasa berterima kasih, Lin Lin menambahkan Ruting sebagai teman di media sosial dan menyapanya dengan hangat. Sore harinya, Lin Lin menemukan tempat tenang untuk duduk sendirian. Pikirannya berat oleh kenangan tentang kritik tajam dari seorang teman lama. Seperti biasa, Chu kembali muncul, kali ini menyerahkan sebuah laptop. Ia telah menulis sebuah program yang bisa mendeteksi unggahan terkait dan menghapusnya secara otomatis. Meski program itu tidak bisa menghilangkan semuanya sekaligus, program tersebut perlahan dapat mengurangi penyebaran dan dampak dari cerita yang menyakitkan itu. Setelah itu, Chu memberikan kode untuk dipindai, dan Lin Lin berterima kasih dengan tulus. Usai percakapan mereka, Chu kembali ke kamarnya dan duduk tegang di depan komputer. Pikirannya penuh kekhawatiran, apakah Lin Lin lulus ujian atau tidak. Pada saat yang sama, Lin Lin memeriksa hasilnya. Skornya 394 cukup untuk lulus. Leganya bukan main, ia memutuskan menyiapkan hadiah kecil untuk Chu sebagai tanda terima kasih, sebuah casing ponsel. Ia menghiasnya sendiri dengan gambar-gambar buatan tangan, lalu memberikannya kepada Chu sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Lin Lin keluar bersama teman-temannya, tanpa tahu bahwa Chu diam-diam memesan taksi untuk mengikuti mereka. Kebetulan teman sekamar Chu berada di taksi yang sama, ikut serta dalam perjalanan mengawasinya. Malam itu, Lin Lin dan para teman sekamarnya pergi ke sebuah bar. Saat para gadis membuka menu dan bersiap memesan minuman, Chu tiba-tiba muncul dan merebut menu itu, berusaha mencegah mereka minum alkohol. Namun meskipun ia berusaha, ia tak bisa menghentikan Lin Lin dari minum. Di tengah keramaian yang riuh, bahkan si gadis berpenampilan intelektual ikut menari lepas. Chu justru duduk di samping, hanya fokus menjaga agar Lin Lin tidak minum lebih banyak. Menari bukanlah hal yang menarik baginya. Lin Lin, yang ceria dan sedikit mabuk, berlari ke lantai dansa. Ketika Chu melihat seorang pria mencoba mengganggunya, ia segera maju untuk melindunginya. Kemudian, sambil menggendong Lin Lin keluar dari bar, gadis itu menyelipkan sebutir permen ke dalam mulutnya. Saat itu ia sudah benar-benar mabuk, bergumam tidak jelas, sambil menyandarkan kepala di bahunya sebelum akhirnya tertidur. Keesokan paginya, semua gadis terbangun dengan rasa mual, masih hangover akibat malam sebelumnya. Jae Wong, si gadis intelektual, terkejut ketika memutar ulang video dirinya yang sedang menari. Ia hampir tidak mengenali perilakunya sendiri. Lin Lin pun menerima rekaman dirinya saat mabuk. Malu, Lin Lin segera mencari Chu dan menuntutnya untuk menghapus video itu. Setelah masuk ke kamar Chu, ia berniat menghapus sendiri semua berkas memalukan tersebut. Begitu selesai menghapusnya, ia langsung pergi, namun saat keluar, firasat aneh muncul dalam dirinya. Sebuah dugaan mulai tumbuh. Mungkinkah Chu sebenarnya adalah dewa bela diri yang misterius itu? Tidak mampu menyingkirkan keraguannya, Lin Lin kembali ke kamar Chu untuk menyelidiki. Dan saat itu ia melihat sebuah notifikasi muncul dari akun dewa bela diri. Untungnya, Chu sebelumnya telah menyerahkan akun tersebut kepada Shi Duan.
memaksanya untuk turun tangan dan menemui Lin Lin secara langsung. Lin Lin bersikeras ingin menyampaikan rasa terima kasihnya secara pribadi kepada sang dewa bela diri. Kelabakan, Shi Duan kesulitan menjawab pertanyaannya. Lin Lin bahkan menyerahkan sebuah buku catatan berisi pikiran dan perasaannya tentang sosok itu. Pada saat yang bersamaan, ponsel Shi Duan sedang terhubung ke panggilan langsung dengan Chu, yang diam-diam mendengarkan sambil membisikkan jawaban yang benar kepadanya. Ketika akhirnya Lin Lin mengungkapkan semua isi hatinya untuk dewa bela diri, Chu tak sanggup lagi menahan diri. Ia memutus panggilan dan bergegas menemuinya, namun saat tiba, Lin Lin sudah pergi. Sore itu, Chu mengatur pertemuan dengan Lin Lin, bertekad untuk mengungkapkan seluruh kebenaran. Namun ketika ia mulai membuka diri, Lin Lin tiba-tiba melayangkan pukulan dan seketika Chu tersentak bangun, menyadari bahwa semuanya hanya mimpi. Sementara itu, Lin Lin duduk sendirian di kamarnya, larut dalam pikirannya, hingga salah satu teman sekamar mengajaknya mengikuti pesta pelepas stres. Pada saat yang sama, para senior sibuk menyiapkan pakaian untuk pesta penyambutan mahasiswa baru. Ruting memanfaatkan kesempatan untuk bertemu Shi Duan dan mengajaknya datang ke acara tersebut. Ketika malam tiba, aula dipenuhi cahaya dan hiruk-pikuk pesta penyambutan. Lin Lin terus mengikuti Shi Duan, berusaha mengajaknya bicara. Salah paham dengan situasinya, Ruting mengira Lin Lin sedang meminta orang yang ia sukai untuk menari. Tepat saat itu, Chu muncul dan menyelamatkan Lin Lin dari momen canggung tersebut. Lin Lin buru-buru pergi, namun bahaya datang seketika. Sebuah pot bunga dari lantai atas hampir jatuh tepat ke kepalanya. Chu panik, berlari untuk melindunginya. Namun sebelum ia sempat mencapai Lin Lin, sebuah tangan lain sudah menangkap pot itu tepat waktu. Itu adalah pemuda yang pernah berdiri membela mahasiswi dari pencuri mesum. Namanya adalah Wen Tao, di Akademi Ekonomi dan Manajemen. Wen Tao hampir mengulurkan tangan untuk mengajak Lin Lin menari ketika Chu tiba-tiba muncul, menggenggam tangan Lin Lin, dan membawanya ke lantai dansa lebih dulu. Namun tak lama kemudian, Lin Lin tetap harus berganti pasangan dan akhirnya menari bersama Wen Tao. Setelah tarian mereka, Wen Tao secara terbuka menyatakan niatnya untuk mengejar Lin Lin, membuat kemarahan Chu semakin memuncak. 12 jam sebelumnya, Chu sempat muncul di kelas Lin Lin, dan keduanya kebetulan duduk bersebelahan. Tanpa diduga, profesor menanyai Lin Lin tentang seperti apa sosok pemuda yang duduk di sampingnya. Pertanyaan itu langsung menarik perhatian seluruh kelas. Begitu Lin Lin selesai menjawab, Wen Tao masuk dan sengaja duduk dekat dengannya. Tak lama kemudian, profesor membagi mahasiswa ke dalam kelompok berisi 3 orang untuk sebuah tugas. Takdir mempertemukan Lin Lin dalam satu kelompok dengan 2 pemuda yang kini terang-terangan bersaing untuk mendapatkan hatinya. Saat makan siang, kedua pemuda itu berebut menaruh makanan di piring Lin Lin. Setelah makan, mereka bertiga pergi ke perpustakaan untuk belajar bersama. Namun dalam keheningan itu, Lin Lin kembali mencurigai bahwa Chu mungkin memang dewa bela diri. Ingin mengujinya, ia mengusulkan agar mereka pergi ke rumah hantu malam itu. Caranya untuk menghukum Chu karena tidak mau mengaku. Di kamarnya, Chu mencoba memainkan game horor di komputernya, namun ia tak sanggup menatap layar secara langsung. Karena terlalu takut pada hantu, saat mereka akhirnya berangkat, rombongan itu tidak hanya terdiri dari bertiga saja, teman sekamar mereka ikut serta juga. Begitu masuk, semuanya ternyata jauh lebih penakut daripada yang dibayangkan. Terutama Chu yang merapat ke dinding dan bahkan berpegangan erat pada Lin Lin untuk mencari rasa aman. Bahkan pada satu momen, Lin Lin berhasil menakut-nakuti Chu kembali. Ketika mereka keluar, hanya Ji Huang yang tetap tenang selama pengalaman itu. Sebagai hadiah, Ji Huang diberi beberapa tiket gratis saat mereka meninggalkan rumah hantu. Akhirnya, semua orang bubar dan kembali ke urusan masing-masing. Malam itu, Shi Duan yang sedang merawat tanamannya dalam diam, mendapati pikirannya melayang pada Ruting. Pada saat yang sama, Ruting sedang berjalan kembali ke asrama bersama Lin Lin dan teman-teman lainnya. Ia juga tidak lupa membawa hadiah kecil untuk semua orang.
Setelah berjabat tangan dan menyapa Lin Lin, Ruting tiba-tiba menerima pesan dari Shi Duen dan segera bergegas untuk menemuinya. Sementara itu, Wen Tao berada di atap bersama dua temannya, menyusun lilin membentuk hati yang romantis, jelas bersiap untuk mengungkapkan perasaannya kepada Lin Lin. Penuh semangat, ia buru-buru pulang untuk merapikan diri. Pada saat yang sama, Chu berada sendirian di ruang latihan, berulang kali mempraktikkan apa yang ingin ia katakan ketika berhadapan dengan Lin Lin. Mengumpulkan keberanian, ia berlari ke atap dan melangkah masuk ke tengah bentuk hati bercahaya itu tepat saat Lin Lin tiba. Ketika Chu akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah dewa perang, Lin Lin sama sekali tidak terkejut. Ia sudah tahu sejak lama, justru Chu lah yang terpaku oleh ketenangannya. Tiba-tiba, Wen Tao muncul sambil memegang kembang api. Berdiri tak jauh, ia menguping percakapan mereka dan sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Setiap kali ia mencoba bicara, Lin Lin dan Chu langsung menyuruhnya diam, membuatnya tambah bingung dan kesal. Setelah itu, keduanya pergi, meninggalkan Wen Tao sendirian dalam kebingungan. Lin Lin sendiri sedang marah pada Chu pada saat yang sama. Shi Duen yang baru selesai bekerja melihat sosok wanita cantik menunggunya di depan pintu. Ia pun mengajaknya masuk untuk melihat tanaman-tanamannya, dan Lin Lin terkejut melihat salah satu tanaman kecil memancarkan cahaya. Ketika Lin Lin tiba di rumah, ia menerima rentetan pesan permintaan maaf dari Chu, namun amarahnya belum reda. Sementara itu, Chu gelisah dan tidak bisa tidur. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Lin sengaja menghindarinya di kampus. Suatu hari, Lin Lin pergi ke perpustakaan untuk membaca dan menelusuri kembali percakapan mereka. Malam itu, ia kembali ke kampung halamannya. Chu dan Wen Tao ikut mengantarnya ke stasiun kereta, bahkan duduk di kompartemen yang sama. Di tengah malam, Wen Tao merangkak ke ranjang Chu untuk tidur. Keesokan paginya, keduanya bertengkar soal koper Lin Lin. Tak lama kemudian, orang tua Lin Lin datang menjemput, namun mereka membiarkan putri mereka turun terakhir. Salah satu pemuda lebih disukai oleh ibu Lin Lin, sementara yang satu lagi dikagumi ayahnya. Setelah itu, semua kembali ke rumah untuk makan bersama. Makan malam itu benar-benar kacau. Malamnya, ibu Lin Lin dan ibu Chu diam-diam bertemu untuk membahas bagaimana cara menyatukan kedua anak mereka sebagai pasangan. Sementara itu, Wen Tao dan Chu terus saja berdebat sepanjang malam. Keesokan harinya, Wen Tao pergi memancing bersama ayah Lin Lin, sementara ibunya mengunjungi rumah Chu, berpura-pura mengajak Lin Lin makan di luar. Lin Lin duduk mendengarkan kedua ibu itu beradu argumen secara main-main. Nyatanya semua itu hanya sandiwara. Mereka hanya mencari alasan untuk keluar sebentar agar anak-anak mereka punya waktu berdua. Tak lama setelah itu, Chu dan Lin Lin naik ke atap sekolah menengah mereka dulu. Ia menyampaikan permohonan maaf dengan tulus, dan mereka duduk di bangku sambil berbicara. Kemarahan Lin Lin pun mencair, dan ia bahkan membagikan permen kepadanya. Saat mereka bersiap untuk pergi, mereka menyadari bahwa pintu telah terkunci, menjebak mereka di dalam. Ketika malam tiba dan Lin Lin mulai menggigil kedinginan, Chu memberikan jaketnya untuk menghangatkannya. Akhirnya seseorang datang dan membukakan pintu itu. Ternyata orang itu adalah guru mereka dulu, yang pernah memarahi keduanya. Setelah turun dari rooftop, Lin Lin dan Chu berjalan pulang bersama. Sementara itu, Shi Duen dan Ruting sedang bersenang-senang, saling berlomba dengan riang. Keesokan paginya, Wen Tao pergi memancing bersama ayah Lin Lin. Ketika ayahnya menerima telepon dari istrinya, Wen Tao yang menjawabkan. Dengan nada bercanda, sang istri menyuruh suaminya untuk menahan Wen Tao di sana, membuat Wen Tao merasa campuran antara geli dan malu. Di saat yang sama, Lin Lin dan Chu sedang bersiap pergi ke desa resort Haishan untuk merayakan ulang tahun seorang teman. Wen Tao yang mendengar percakapan itu merasa tersisih, meski pada akhirnya ayah Lin Lin mengizinkannya pulang. Tiba-tiba, dua teman sekamar Lin Lin datang ke rumahnya sambil menangis, dan Lin Lin memutuskan untuk membawa mereka ikut. Setibanya di resort, mereka disambut dengan berbagai kejutan karena semakin banyak teman yang datang bergabung. Ruting dan Shi Duen juga hadir, dan ketika Lin Lin melihat teman-temannya,
Ia berpura-pura seolah pertemuan itu memang sudah direncanakan. Di tengah keramaian itu, Linlin kembali menjadi pusat perhatian, dengan dua pemuda yang bersaing mendapatkan perhatiannya. Tiba-tiba, Chu mendapat telepon dari Profesor Chan, yang berarti ia tidak bisa lagi menemani Linlin selama liburan tersebut. Bersama Wen Tao, Linlin justru berakhir menikmati waktu yang benar-benar menyenangkan. Sementara itu, Chu yang mengintip dari dalam tenda, mulai gelisah dan buru-buru menyelesaikan tugasnya. Tak lama kemudian, semua orang menuju pantai. Linlin langsung meloncat ke dalam air untuk berenang, menikmati waktunya. Namun Chu yang berdiri di pantai, tiba-tiba menyadari Linlin tidak terlihat. Panik, ia langsung terjun ke air tanpa berpikir padahal ia tidak bisa berenang. Untungnya, teman-teman lain bergerak cepat dan menariknya kembali ke tepi. Linlin segera mengambil alih, melakukan pertolongan pertama dan napas buatan hingga ia sadar. Setelah semua kejadian itu, Linlin masuk angin dan teman-temannya merawatnya dengan penuh perhatian. Malamnya, ia harus menjalani pemeriksaan di ruang perawatan, dan Chu datang terburu-buru untuk menemaninya. Sementara itu, Wen Tao berada di luar, sibuk menghias panggung besar untuk ulang tahun Linlin. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Linlin dan Chu sedang kelelahan, berbaring berdampingan di ruang perawatan sambil menerima infus. Beberapa teman memberikan kue ulang tahun kepada Chu, namun sayangnya kue itu terjatuh dari tangannya. Saat itu, Linlin sudah terbangun. Dengan sigap, Chu memperbaiki kue itu dan membawanya langsung kepada Linlin untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Sementara itu, Wen Tao telah menyiapkan sebuah panggung dan satu kue lainnya untuk merayakan ulang tahunnya, membuat Linlin benar-benar merasa bahagia. Namun, di tengah semua kemeriahan itu, pandangannya terus kembali kepada Chu. Mereka menyalakan kembang api dan menerbangkan lampion langit bersama. Tetapi kembang api tanpa sengaja merusak lampion yang membawa harapan mereka, membuat Chu dan yang lain merasa kesal. Tak lama kemudian, Linlin duduk sambil memainkan gitar dan bernyanyi untuk semua orang. Hanya Wen Tao yang mengeluarkan ponselnya untuk merekam suara dan momen itu dengan hati-hati. Di dalam ruangan, Ruoting menangis keras, sementara yang lain berada di luar. Mendengar suaranya, Linlin segera berlari masuk untuk menenangkannya. Ruoting sedih karena si Duan telah menolaknya. Ia mengatakan bahwa Ruoting seperti pohon besar. Jika dipindahkan ke seberang sungai, ia akan menyesal. Linlin mendengarkan, namun tidak sepenuhnya memahami maksud kata-kata itu. Ia menghibur Ruoting, memintanya untuk tidak menangis, dan meyakinkannya bahwa suatu hari nanti akan ada seseorang yang benar-benar memahami si Duan. Linlin pun mengirim pesan pada Chu untuk bertemu karena ia ingin menanyakan sesuatu. Ketika membaca pesannya, Chu diam-diam pergi menemuinya, namun justru salah paham dan mengira Linlin menyukai si Duan. Setelah itu, ia marah dan langsung mencari si Duan. Chu dibuat terkejut oleh kesalahpahaman yang muncul bertubi-tubi. Sementara itu, Linlin dan Ruoting sedang duduk bersama sambil mengenakan masker wajah. Beberapa menit sebelumnya mereka menangis, namun kini Ruoting tampak jauh lebih bahagia. Setelah mendapat saran dari si Duan, Chu berlari mencari Linlin dan menyatakan perasaannya, mengejutkannya dengan sebuah ciuman yang tak terduga. Dari kejauhan, Wen Tao melihat semuanya dan merasakan sakit hati yang mendalam. Keesokan paginya, semua orang mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan desa resort. Linlin masih merasa malu dan menghindari menatap Chu secara langsung, sementara Wen Tao yang peka menawarkan sebotol air untuknya. Keesokan harinya di sekolah, Chu kembali duduk di samping Linlin. Bahkan saat makan siang, ia membawa makanan untuk dimakan bersama, memperjelas bahwa ia ingin selalu dekat dengannya. Setelah pulang sekolah, Linlin kembali ke asrama, di mana dua teman sekamarnya mengeluarkan durian untuk mereka makan bersama. Sementara itu, Ruoting mengunjungi si Duan di laboratorium ilmu tanaman, berbicara sebentar, lalu pergi. Tiba-tiba, Wen Tao muncul dan mengajak Linlin bermain tenis. Saat mereka bermain, ia dengan lembut memegang tangan Linlin, membimbingnya bagaimana cara memegang raket dengan benar. Keduanya sangat bersenang-senang bersama. Setelah permainan tenis selesai, Wen Tao pergi untuk mengambil hadiah yang sudah ia siapkan untuk Linlin, membuat gadis itu merasa senang.
Namun, teman sekamar Chu melihat mereka berdua bersama dan diam-diam mengambil foto, lalu mengirimkannya kepada Chu. Merasa marah, Chu langsung mengirim serangkaian pesan kepada Lin Lin, yang saat itu sedang duduk dengan tenang menikmati minuman bersama Wen Tao. Malam itu, hujan turun dengan deras. Wen Tao berlari keluar untuk membeli payung agar bisa melindungi Lin Lin dari hujan, tetapi ia sudah keburu pergi sebelum ia bisa mencapainya. Tiba-tiba, Chu muncul, menghentikannya, lalu menciumnya dengan penuh hasrat. Wen Tao datang membawa payung, mencari Lin Lin dengan panik di tengah hujan. Sementara itu, teman-teman sekamar Chu yang berdiri di pinggir jalan memotret adegan ciuman itu, menambah keruwetan segitiga cinta mereka. Setelah mengantar Lin Lin kembali ke asrama, gadis itu begitu gugup hingga hampir tidak bisa berbicara. Bahkan setelah masuk ke kamar, ia masih dalam keadaan linglung. Sementara itu, teman-teman sekamar Chu mengirim foto ciuman itu kepada teman-teman Wen Tao, jelas berniat memprovokasinya. Ketika Wen Tao pulang dan melihat foto-foto itu, ia merasakan frustrasi dan kecemburuan yang dalam. Untuk menghilangkan stres, ia pergi bermain tenis. Keesokan paginya, Chu sudah menunggu Lin Lin di depan, membawakannya sarapan. Kemudian di perpustakaan, saat Lin Lin meraih buku yang terletak di rak tinggi, Chu muncul dan mengambilkannya untuknya. Malu, Lin Lin pun menjauh sambil menahan rasa gugupnya. Sepulang sekolah, Lin Lin menunggu Chu di depan asrama untuk menjelaskan beberapa hal, tetapi pada akhirnya, ia kabur lebih dulu. Malam itu, teman-teman sekamarnya membahas rencana pindah ke tempat tinggal baru. Tiba-tiba, Ruting muncul. Lin Lin bertanya apakah Ruting juga berencana pindah, dan terkejut mengetahui bahwa Ruting sudah menyiapkan semuanya. Semua orang terpana, dan tak lama kemudian, Ruting benar-benar memindahkan barang-barangnya keluar. Sementara itu, teman-teman sekamar Chu sedang duduk sambil mengecek harga sewa kamar di luar kampus. Keesokan harinya, Lin Lin menerima telepon dari seseorang yang menawarkan kamar dengan harga murah dan jarak yang dekat dari kampus. Bersemangat, teman-temannya memutuskan untuk ikut melihat tempat itu. Kebetulan, Chu sudah berada di sekitar sana, dan begitu melihat mereka datang, ia cepat-cepat bersembunyi di dalam lemari. Saat Lin Lin dan teman-temannya tiba untuk melihat rumah tersebut, mereka terkejut menemukan bahwa tempat itu sangat indah dan sewanya luar biasa murah. Tentu saja, mereka bercanda bahwa pasti ada sesuatu yang aneh, mungkin saja rumah itu berhantu. Tidak lama kemudian, salah satu teman Lin Lin membuka lemari dan menjerit keras. Mendengar teriakan itu, Lin Lin segera berlari dan langsung memahami situasinya. Temannya cepat-cepat menutup pintu lemari dan tetap memutuskan untuk menyewa rumah itu. Sementara itu, Ruting, yang tampil dengan elegan, pergi ke daerah pedesaan untuk mencari Shi Duen. Sayangnya, ia malah berhadapan dengan seekor sapi yang berdiri tepat di sebelah kopernya. Dan hewan itu langsung menanduk koper tersebut hingga terlempar ke udara. Untungnya, Shi Duen datang tepat waktu untuk menolong Ruting. Ia kemudian mengantar Ruting kembali dengan aman ke homestay. Malam itu, Lin Lin pergi ke kamar yang disewanya, namun tanpa sengaja masuk ke kamar sebelah. Kode kipadnya sama dengan kamar miliknya sendiri, sehingga pintu itu bisa terbuka. Di dalam, ia melihat seseorang sedang mandi. Panik, Lin Lin langsung mengambil skateboard untuk menyerang, namun kemudian menyadari bahwa itu adalah Chu. Terkejut dan ngeri. Ia langsung berlari keluar, akhirnya mengerti bahwa ia telah salah kamar. Malam itu, keduanya sama-sama tidak bisa tidur. Keesokan paginya di sekolah, mereka bertemu dan merasa canggung satu sama lain. Hari itu juga menjadi hari pertandingan tenis Wen Tao, namun ia tampak tidak fokus dan terus kalah. Lin Lin dan teman-temannya berdiri bersorak untuknya, membantu Wen Tao kembali fokus. Dengan dukungan mereka, Wen Tao berhasil bangkit dan akhirnya memenangkan kejuaraan. Setelah pertandingan, ia mengambil mikrofon dan menyatakan perasaannya kepada Lin Lin di depan penonton. Marah, Chu langsung turun dan merampas mikrofon itu. Setelah itu, Lin Lin mendekati Wen Tao, dengan tenang memberikan sebotol air kepadanya dan dengan lembut menolak pengakuannya, menegaskan bahwa ia hanya ingin tetap berteman.
Wen Tao merasa sangat kecewa dan patah hati. Setelah Lin Lin pergi, ia duduk lesu di kursi, murung. Sementara itu, Ruo Ting sedang berjalan-jalan ketika sekelompok angsa mengejarnya, memaksa ia melompat ke pelukan si Duan untuk menyelamatkan diri. Malam itu, Lin Lin sedang menggambar ketika tiba-tiba keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Betapa terkejutnya ia ketika melihat Chu berada di balkon rumah sebelah, sehingga ia langsung berlari kembali ke dalam. Saat mengerjakan PR, listrik tiba-tiba mati. Melihat hal itu, Chu segera berlari ke rumahnya. Keduanya segera menyadari bahwa mereka mengenakan kaos yang sama. Saat Chu menyalakan lilin untuk menerangi ruangan, bibir mereka tak sengaja bersentuhan. Di tengah mati listrik itu, mereka akhirnya menggambar berdampingan, menciptakan momen yang tak terduga intim. Keesokan paginya, Wen Tao datang ke rumah Lin Lin dan terkejut menemukan Chu juga ada di sana. Keduanya sama-sama mengenakan kaos yang serasi. Tiga-tiganya merasa canggung dan malu, tetapi tetap sarapan bersama. Kedua pemuda itu terus bersaing secara bercanda, saling berdebat di setiap kesempatan. Sore itu, mereka bahkan berlomba untuk melihat siapa yang bisa sampai di rumah Lin Lin lebih dulu untuk belajar bahasa Inggris bersamanya. Keesokan harinya, para siswa harus pergi untuk latihan renang. Di area kolam renang, hanya mereka berdua, ketika tiba-tiba Chu masuk. Wen Tao meniup peluitnya untuk mengusir Chu, tapi Chu mengabaikannya. Saat itu, Lin Lin yang sedang berenang tiba-tiba merasakan sakit tajam di perutnya dan tenggelam ke dalam air. Menyadari ada yang tidak beres, Chu segera berlari dan melompat ke kolam. Namun, justru Wen Tao yang berhasil mengangkat Lin Lin keluar dari air. Semua orang sangat khawatir. Pemeriksaan dokter mengungkapkan bahwa Lin Lin menderita radang usus buntu akut dan harus segera dioperasi. Chu cepat-cepat menggendongnya ke dalam taksi untuk dibawa ke rumah sakit. Namun karena lalu lintas padat, Wen Tao harus menghentikan setiap mobil di sepanjang jalan. Ia meminta para pengemudi memberi jalan untuk kondisi darurat Lin Lin. Tak lama kemudian, mobil-mobil mulai memberi jalan agar mereka bisa lewat. Meski begitu, kemacetan tetap parah. Chu akhirnya terpaksa menggendong Lin Lin keluar dari taksi dan berlari kaki. Hampir saja mereka selamat, namun tiba-tiba Chu ditabrak mobil. Beruntung, tabrakan itu tidak parah, dan Chu maupun Lin Lin tidak terluka. Namun, sopir mobil keluar dan mulai memarahi Chu, bahkan mencoba menuntut ganti rugi. Untungnya, Wen Tao datang tepat waktu untuk menengahi dan menyelesaikan masalah. Lin Lin kemudian dibawa ke rumah sakit sementara Wen Tao menunggu di luar untuk mendengar kabar. Ketika dokter keluar, Wen Tao mendengarkan dengan seksama instruksi yang diberikan. Setelah itu, ia masuk untuk memeriksa Lin Lin. Namun, yang ditanyakan Lin Lin hanya soal Chu. Wen Tao pun pergi membeli air dan memberikannya kepada Chu, memintanya untuk memberikannya pada Lin Lin. Saat Chu masuk ke kamar untuk menemui Lin Lin, ia tiba-tiba pingsan. Malam itu, Lin Lin duduk di samping tempat tidur rumah sakitnya. Teman-teman mereka, melihat itu, tidak berani mengganggu keduanya. Lin Lin ingin menggenggam tangan Chu, tapi ragu. Ia hanya bisa mengingat momen-momen ketika Chu datang menolongnya, tanpa menyadari bahwa Wen Tao juga diam-diam tulus, selalu membantunya dengan caranya sendiri. Saat ini, hati Lin Lin hanya dipenuhi bayangan Chu. Ruo Ting digigit nyamuk, sehingga Shi Duan memutuskan untuk memasang kelambu untuknya. Keesokan paginya, Shi Duan memegang tangannya dan mengajarinya cara menanam pohon, yang membuatnya sangat senang. Pada saat yang sama, Lin Lin dan Chu diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Saat mereka tiba di rumah, mereka terkejut melihat teman-temannya telah menyiapkan perayaan kecil. Namun, Lin Lin segera menyuruh semua orang pulang karena ia membutuhkan ruang pribadi yang tenang. Ia berdiri di atas sofa untuk mulai membereskan barang, tapi tanpa sengaja jatuh menimpa Chu nanti. Saat memasak di dapur, Lin Lin tanpa sengaja terbakar. Wen Tao datang untuk menolongnya. Saat Chu melihat tangan Lin Lin terluka, ia segera menariknya ke samping dan mengoleskan obat. Melihat itu, Wen Tao terus memberi Chu bubur. Ketika Chu berkata ingin minum air, Wen Tao dengan cepat membawakannya. Malam itu, Wen Tao menginap untuk merawat Chu, menggantikan Lin Lin. Ia bahkan menyiapkan segalanya dengan rapi, membuat Chu merasa tak berdaya. Sementara itu, Lin Lin duduk di kamarnya, menggambar. Tidak bisa berhenti memikirkan Chu, Lin Lin memutuskan untuk berlari ke rumahnya. Saat itu, Wen Tao sedang membantu Chu dengan resleting celananya. Ketika Lin Lin tiba-tiba datang,
Kedua belah pihak merasa sangat canggung. Linlin pun cepat-cepat kembali ke kamarnya. Chu kemudian mengirimkan pesan suara kepadanya, dan saat mendengarnya, Linlin tersenyum. Sementara itu, Ruting melihat hujan deras turun, sehingga ia berlari keluar untuk melindungi tanaman kecil Shiduan. Melihat tindakan Ruting yang begitu tulus, Shiduan merasa tersentuh dan berlari mengejarnya. Terharu oleh sikapnya, ia memeluk Ruting. Shiduan kemudian membawa Ruting kembali ke kamarnya dan mengeringkan rambutnya. Saat itu, keduanya mendekat seolah ingin berciuman. Namun, Shiduan tiba-tiba mundur karena terkejut. Keesokan paginya, Shiduan bangun dan segera berlari mencari Ruting. Ia hanya menemukan bahwa Ruting telah pergi, dan terus menelponnya. Ketika mengetahui bahwa Ruting hendak terbang ke Jerman, ia langsung mengambil kopernya dan bergegas ke bandara untuk menemuinya. Sementara itu, Linlin menelpon teman-teman Chu untuk membantunya mandi. Namun mereka sengaja menolak, sehingga Linlin harus melakukannya sendiri. Keduanya merasa sangat canggung, meski ada momen yang secara diam-diam mereka nikmati. Setelah selesai, Linlin melangkah keluar. Pada saat itu, Ruting tiba di bandara. Tiba-tiba, Shiduan berlari memeluknya erat dan berbisik kata-kata manis. Ruting merasa sangat bahagia dan penuh sukacita. Keduanya pun berciuman di bandara. Ternyata Ruting sama sekali belum membeli tiket pesawat. Malam itu, Linlin kembali ke rumah Chu untuk membantunya mengerjakan komputer dan studi. Keduanya akhirnya tertidur bersama di atas meja. Itulah mereka tertidur. Keesokan paginya, saat mereka bangun, bel pintu berbunyi. Linlin berlari untuk melihat siapa yang datang, dan ternyata Profesor Chen berdiri di sana. Tak ingin Profesor Chen mengetahui bahwa Linlin berada di rumah itu, ia pura-pura menjadi petugas kebersihan. Namun, mereka tak bisa menipu Profesor Chen, dan Linlin akhirnya harus menunjukkan identitas aslinya. Profesor Chen datang untuk menasihati Chu agar mendaftar ke proyek 827. Profesor Chen sudah menyiapkan daftar beberapa kandidat, termasuk Chu, namun Chu ragu, karena ia ingin terus belajar bersama Linlin. Ia tidak yakin bagaimana harus menanggapi tawaran itu. Setelah Profesor Chen pergi, Linlin memberi semangat kepada Chu yang kemudian berlari menemui Profesor dan setuju untuk ikut proyek 827. Kemudian, saat Linlin pergi ke sekolah, ia bertemu Wen Tao dan pelatih, dan mengetahui bahwa Chu sedang menjalani pelatihan tenis dengan pelatih tersebut. Malam itu di rumah, Linlin menerima telepon yang tiba-tiba memberinya inspirasi untuk merancang sebuah penemuan baru. Ia memutuskan untuk tidak menunjukkan desain itu kepada Chu. Keesokan harinya, ia mempresentasikan desainnya kepada semua orang. Desainnya adalah sikat mandi otomatis. Tiba-tiba, guru bertanya apakah ada alasan khusus yang menginspirasinya menciptakan desain itu. Linlin menjawab, mengejutkan semua orang dengan penjelasannya. Setelah itu, Linlin membawa sikat mandi otomatis itu ke Chu. Saat itu, dua teman sekamarnya datang. Mereka berasumsi bahwa Linlin dan Chu sedang memiliki hubungan romantis, dan menanyakan apakah Linlin memiliki perasaan terhadapnya. Linlin tidak tahu harus menjawab apa, hanya menyadari bahwa perasaannya kini berbeda dari sebelumnya. Sementara itu, Wen Tao berada di lapangan latihan, dimarahi oleh pelatihnya karena belum menyerahkan pendaftaran untuk kompetisi di Perancis. Karena ia belum mendaftar, pelatih terlihat frustrasi. Pada saat yang sama, Linlin menerima pemberitahuan bahwa ia memenangkan beasiswa untuk belajar di Perancis. Teman sekamar Wen Tao memberitahukan kabar itu kepadanya, dan ia sangat gembira. Ia segera mencari dokumen pendaftaran kompetisinya untuk menyerahkannya kepada pelatih. Namun, Linlin merasa bingung dan cemas. Ia belum memutuskan apakah ingin pergi atau tidak. Berdiri di balkon dengan wajah penuh kebimbangan, Linlin tampak termenung. Ia duduk di meja, menatap surat penerimaan dari universitas di Perancis. Ia kemudian memutuskan untuk mengundang semua orang keesokan harinya untuk makan bersama hotpot. Keesokan siang, para gadis menyiapkan makanan bersama. Linlin mengungkapkan bahwa ia mungkin akan pergi ke Perancis untuk belajar dan tidak akan lagi berada di sekitar mereka. Malam itu, semua orang makan hotpot bersama, namun suasananya jauh dari meriah. Setelah itu, Linlin secara resmi mengumumkan bahwa ia telah menerima surat penerimaan dari universitas di Perancis. Wajah Chu tampak muram, namun ia tidak mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Sebaliknya, ia berdiri dan mengangkat gelas anggur untuk merayakan pencapaian Linlin.
Hanya Wen Tao yang tampak benar-benar senang dengan kabar itu. Saat pertemuan selesai, Linlin berlari mengejar Chu untuk berbicara dengannya. Ia hanya mengatakan bahwa ia mendukung keputusan Linlin. Linlin kemudian kembali ke dalam untuk memberitahu teman-teman perempuannya bahwa ia telah memutuskan pergi ke Perancis. Mereka semua bersulang untuk mengucapkan selamat padanya. Sementara itu, Ruoting pergi keluar untuk menelpon Si Duan. Mendengar kabar itu, Si Duan segera pergi ke rumah Chu. Si Duan juga telah menghubungi kelompok Ruoting dan menanyakan beberapa hal kepada Chu. Setelah berbicara sebentar, Linlin menangis. Namun tak lama kemudian, suasana hatinya membaik dan ia merasa bersemangat, merencanakan untuk berlari ke rumah Chu untuk mengungkapkan perasaannya. Setelah Si Duan menyelesaikan situasinya, ia mendapatkan beberapa ciuman di pipi dari pacarnya sebagai hadiah. Keesokan harinya, Linlin dan Chu duduk bersama di kereta. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tapi terlalu gugup untuk berbicara. Jadi ia mengirim pesan ke beberapa temannya untuk meminta bantuan. Ketika akhirnya mencoba mengungkapkan perasaan, Chu memakai headphone dan tidak mendengar sepatah kata pun. Setelah turun dari kereta, ia mencoba lagi untuk mengaku. Namun rencananya digagalkan oleh orang tua Chu. Malam itu, tak bisa menahan diri. Linlin berlari ke rumahnya dan menembakkan kerikil ke jendela dengan mainan pistol. Saat ia akhirnya mengucapkan pengakuannya, yang muncul di jendela justru ayah Chu. Keesokan paginya, Linlin pergi bersama dua teman SMA-nya, yang mengungkapkan bahwa Chu diam-diam sudah menyukainya sejak lama. Malam itu adalah malam tahun baru. Linlin dan Chu sama-sama bergegas membawa makanan ke rumah masing-masing. Saat Linlin berlari ke rumahnya, Chu berlari ke rumahnya pada saat yang bersamaan. Ibu Chu bersikeras agar Linlin menginap karena salju lebat turun di luar. Di dalam kamar Chu, Linlin menemukan koleksi kenangan dan catatannya, yang membuat hatinya semakin berdebar. Linlin kemudian berlari keluar untuk menemui Chu, dan akhirnya mereka bertemu di sebuah jembatan. Ia segera berlari ke arahnya dan memeluknya erat. Kembang api meledak di langit malam, menciptakan momen sempurna bagi Linlin untuk mengungkapkan perasaannya. Setelah pengakuan romantis itu, keduanya berbagi ciuman pertama mereka. Ketika kembali ke rumah, Chu segera menelpon Linlin. Mereka saling menatap melalui jendela, enggan untuk tidur. Keesokan paginya, saat Chu akhirnya bangun, Linlin menyeretnya keluar untuk menonton film B. Di bioskop, Chu ingin menggenggam tangannya, tetapi merasa malu. Setelah menonton film, mereka pergi makan. Linlin kemudian mengajaknya melakukan hal-hal yang biasanya tidak dilakukan oleh pasangan. Tiba-tiba, mereka mengenakan pakaian militer. Saat Linlin mendekat, Chu membayangkan untuk menciumnya, meski itu hanya dalam pikirannya. Kemudian, mereka saling menembak dengan mainan pistol secara bercanda, dan Chu berakhir dengan tanda merah di salah satu matanya. Saat Linlin mengoleskan salep, ia memberinya ciuman singkat, membuat Chu sangat bahagia. Malam itu, keduanya merasakan sedikit kesedihan, mengetahui bahwa minggu depan Linlin akan terbang ke Perancis. Keesokan harinya, mereka bersepeda bersama dan mengambil foto untuk mengabadikan momen tersebut. Tiba-tiba, hujan deras turun, sehingga Linlin meninggalkan salah satu sepeda dan menaiki sepeda Chu. Mereka berhenti di sebuah warung kecil untuk makan mie instan sambil menunggu hujan reda. Malam itu, mereka tetap di rumah mengenakan seragam SMA. Linlin pura-pura memberinya surat cinta, tapi Chu menolak menerimanya, sehingga ia menggoda Chu dengan bercanda. Keesokan paginya, mereka mengenakan seragam yang sama ke sekolah. Alih-alih masuk melalui gerbang utama, mereka memanjat pagar. Itu adalah pertama kalinya Chu melakukan hal tersebut. Begitu masuk, mereka bertemu dengan pengawas sekolah. Chu langsung menggenggam tangan Linlin dan berlari. Kembali di kelas lama mereka, Chu mengeluarkan surat cinta itu dan membacanya untuk Linlin. Saat mereka berbagi ciuman romantis, seorang guru datang untuk menjemput mereka. Malam itu, Si Duan berdiri di hujan di luar rumah Ruting. Ia memegang payung dan menatap jendela. Ruting turun untuk membawanya masuk. Saat mereka berpelukan bahagia, tiba-tiba orang tua dan teman-temannya datang, membuat Ruting terkejut dan bingung. Si Duan kemudian masuk ke dapur sendirian untuk memasak bagi keluarganya dan para tamu.
Setelah menyelesaikan makan, ia mencoba melepas apron dan pergi. Tetapi ayah rutin bersikeras agar ia tetap tinggal dan makan bersama mereka. Setelah liburan tahun baru Imlek, semua orang kembali ke sekolah. Chu dan Linlin belajar bersama di perpustakaan. Saat mereka hendak berciuman, seseorang memperhatikan mereka, sehingga mereka berpindah ke balik rak buku untuk mencuri momen pribadi. Keesokan malam, Chu mengantar Linlin ke bandara. Sebelum berangkat, ia memberinya sepasang kacamata sebagai hadiah. Keduanya merasakan kesedihan mendalam membayangkan perpisahan. Tak lama kemudian, Wen Tao menemani Linlin dalam perjalanan ke Perancis. Linlin berjalan beberapa langkah, kemudian berbalik dan berlari ke arah Chu, menciumnya dengan penuh gairah. Wen Tao dan teman-teman mereka hanya bisa menyaksikan dengan terkejut. Sesampainya di Paris, Linlin langsung melakukan video call dengan Chu. Ia kemudian pergi menyewa kamar, namun sang pemilik rumah memasang harga yang fantastis, 2.000 euro. Mendengar ini lewat panggilan, Chu segera mengecek secara online dan menemukan harga seharusnya hanya 1.000 euro. Sang pemilik rumah terungkap kebohongannya dan hanya bisa tersenyum. Linlin kemudian mulai membongkar barang-barangnya. Kini, sebagai pasangan jarak jauh, mereka hanya bisa saling melihat melalui layar ponsel. Keesokan paginya, Linlin terbangun dengan kejutan. Sebuah buket bunga segar dikirimkan oleh Chu, beserta pesan-pesan manis. Ia tak bisa menahan senyum, duduk sendiri sambil tersenyum bahagia. Hari pertama Linlin mengikuti kelas di Paris telah dimulai, dan teman-teman sekamarnya di asrama sudah sangat merindukannya. Sementara itu, Ruoting pergi ke kebun raya bersama pacarnya untuk mengambil foto. Malam harinya, si Duan muncul di depan rumah Chu, membuatnya terkejut. Ia datang untuk mencari saran tentang bagaimana menghibur pacarnya. Namun, Chu saat itu sedang melakukan panggilan video dengan Linlin. Kini menjalani hubungan jarak jauh, Chu dan Linlin hanya bisa saling melihat melalui layar ponsel. Tidak peduli apa yang mereka lakukan atau kemana mereka pergi. Meski terpisah jarak, mereka tetap bahagia berbicara dan belajar bersama. Bahkan berbagi makan secara virtual. Meskipun ada perbedaan waktu, mereka menyesuaikan jadwal. Dan di malam hari, Chu menyalakan alarm agar bisa bangun tepat waktu untuk video call dengan Linlin setelah kelasnya selesai. Sementara itu, Linlin di Paris sedang mencoba memperbaiki masalah pipa ketika Wen Tao tiba dan menawarkan bantuan. Akhirnya, mereka tetap harus memanggil tukang ledeng profesional. Dalam prosesnya, Wen Tao basah kuyup karena air dan harus melepas bajunya. Chu menelepon dan terkejut melihat Wen Tao tanpa baju. Hari itu, Linlin baru saja selesai kelas ketika Wen Tao tiba-tiba muncul di ruang kelasnya dan mengajaknya keluar. Sementara itu, Chu sedang makan siang di kantin dan berniat mengambil foto untuk dikirimkan ke Linlin. Tiba-tiba, orang yang duduk di sebelahnya menepuk meja dengan keras, membuatnya terkejut. Ternyata ia melihat foto Wen Tao dan Linlin yang diposting online. Kembali di Paris, Linlin dan Wen Tao sedang menyiapkan sayuran untuk dimasak bersama di dapur. Chu menelepon dan bahkan memesan makanan untuknya. Melihat pacarnya bahagia di dekat Wen Tao, kemudian panggilan terputus sebelum sempat selesai berbicara, membuat Chu sangat sedih. Meski jarak dan kesalahpahaman kecil itu terjadi, perasaan Linlin tetap tidak berubah. Keduanya terus saling menelepon secara rutin. Chu bekerja keras, berharap bisa segera menemui Linlin di Perancis. Hari itu, ia bahkan mencoba meminta izin kepada Profesor Chan, namun gagal, meninggalkannya dengan rasa kecewa. Malam itu di Paris, Linlin berjalan sendirian di jalan ketika tiba-tiba dua orang cabul merampas ponselnya dan mengganggunya. Untungnya, Wen Tao menyadarinya tepat waktu dan berlari untuk melindunginya. Ia melawan kedua penyerang itu, sementara Linlin menggunakan ponselnya untuk memanggil polisi. Dalam melindungi Linlin, Wen Tao tertusuk dan terluka parah. Linlin ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa, selain memeluknya erat dan menangis. Mendengar sirene polisi yang mendekat, para penyerang melarikan diri. Linlin duduk di rumah sakit, cemas menunggu kabar tentang kondisi Wen Tao. Tidak bisa menahan tangis, Chu menelepon, dan melalui air matanya, Linlin menceritakan semuanya. Ia pun sama khawatirnya di rumah.
Saat dokter muncul, Lin Lin segera bertanya tentang kondisi Wen Tao. Untungnya, Wen Tao segera dibawa untuk operasi darurat tepat waktu. Luka tusuknya cukup dalam, tetapi tidak merusak organ dalam sama sekali. Meskipun mendengar hal itu, Lin Lin tetap merasa sangat cemas. Setelah operasi Wen Tao selesai, Lin Lin bergegas ke ruang rumah sakitnya. Ia menggunakan tisu untuk mengelap wajahnya. Mendengar kabar ini, dua teman Wen Tao segera datang, tetapi Lin Lin mengarahkan mereka pergi agar Wen Tao bisa beristirahat dengan tenang di kamarnya. Pada saat itu, Lin Lin mengetahui bahwa Wen Tao memiliki pertandingan penting hanya dalam 3 hari, tetapi dengan kondisinya saat ini, ia tidak akan bisa berpartisipasi. Setelah kedua teman itu pergi, Lin Lin tetap tinggal untuk merawat Wen Tao. Ia sudah terbangun dan mengucapkan kata-kata manis padanya, yang membuat Lin Lin sangat tersentuh. Keesokan paginya, saat Lin Lin kembali ke kamarnya, ia menemukan sebuah kue dan tas hadiah di pintu. Ia membawanya masuk, menyalakan lilin, dan membuat sebuah harapan sendirian. Sejak saat itu, setelah pulang sekolah, Lin Lin selalu mengunjungi rumah sakit untuk merawat Wen Tao. Bahkan ketika makanan yang dibawanya sedikit rusak, Wen Tao tetap memakannya dengan senang hati. Malam itu, Lin Lin kembali ke rumah dan berbaring di tempat tidurnya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, ia berlari membukanya dan terkejut melihat Chu di sana. Terharu, ia memeluk Chu erat-erat sambil menangis. Keesokan harinya, ketika Wen Tao mendengar Lin Lin memberitahunya bahwa Chu telah datang, kegembiraannya lenyap. Tidak peduli apa yang Chu lakukan, memberi makan atau memberinya jeruk mandarin, Wen Tao menolak untuk makan. Segala sesuatu yang dilakukan Chu tampak membuatnya kesal. Malam itu, setelah selesai kelas, Lin Lin mampir ke rumah sakit dan memberinya air. Baru kemudian Wen Tao mau minum. Setelah itu, Lin Lin keluar dan berbicara dengan Chu, memberikan banyak pengingat. Sejak saat itu, Chu mulai merawat Wen Tao dengan baik. 2 minggu kemudian, Chu bahkan menyewa seorang pengasuh profesional untuk Wen Tao. Ahli tersebut sangat terampil dan berpengalaman, terutama dengan atlet, yang sangat ideal. Namun, Wen Tao menjadi takut memikirkannya, dan langsung menolak bantuan itu. Kemudian, Chu pulang ke rumah untuk memasak bersama Lin Lin. Ia akan segera pergi, sehingga kemungkinan ini adalah makan terakhir mereka bersama di Paris. Sementara itu, Wen Tao telah kembali berlatih. Keesokan harinya, ketika Chu pulang, Lin Lin tak sanggup membiarkannya pergi. Sehingga ia menutupi Chu dengan selimut, melindungi dirinya dari rasa sakit karena perpisahan. Di sekolah, guru Lin Lin memperkenalkan sebuah model untuk membantu murid-murid berlatih. Dan betapa terkejutnya Lin Lin ketika yang hadir ternyata Chu. Penampilannya seketika mengangkat semangat Lin Lin. Kini, pekerjaan Chu bisa dilakukan secara daring, sehingga ia bisa tetap di sana sampai Lin Lin menyelesaikan kursusnya. Waktu pun berlalu, dan hari ini Lin Lin akhirnya kembali ke kampung halamannya. Teman-teman sekamarnya sangat gembira menyambut kepulangannya, bahkan memberi hadiah yang sangat ia sukai. Sementara itu, para siswa laki-laki juga menyambut kembalinya Chu, meski antusiasme mereka tidak sebesar para perempuan. Pada saat yang sama, pandemi COVID-19 tengah merebak di luar, dan Ibu Lin Lin menelpon untuk memberikan pengingat. Chu harus mengantri untuk membeli masker. Dengan hanya tersisa 20 menit sebelum sekolah akan ditutup total, untungnya ia bertemu dengan Lin Lin tepat waktu. Keduanya berpelukan erat, saling memberikan rasa nyaman di tengah situasi yang tegang. Di tempat lain, Shi Duan sedang merawat tanaman di dalam rumah kaca, dan baru mengetahui kabar itu di malam hari. Melihat banyak panggilan tak terjawab dari routing di ponselnya, ia segera pergi mencarinya. Lin Lin sudah membawa tumpukan makanan dan masker medis ke rumah kaca. Shi Duan memeluknya, lalu menyiapkan tempat tidur agar Lin Lin bisa beristirahat. Keesokan harinya, Chu secara sukarela mengantar makanan untuk Lin Lin. Mendengar suaranya di luar, Lin Lin berlari ke pintu dan menempelkan diri padanya. Setelah Chu pergi, Lin Lin berlari ke balkon, memanggilnya, dan membentuk simbol hati dengan tangan. Malam itu, ia kembali dibawakan makanan, namun kali ini berbeda. Ia kembali berlari ke balkon, membuat simbol hati untuk dikirimkan kepadanya.
Semua orang di bawah ikut membentuk simbol hati bersama, membuat Lin Lin tak bisa membedakan siapa pacarnya. Beberapa hari kemudian, sekolah sedikit melonggarkan pembatasan. Lin Lin bergegas turun untuk menemui pacarnya, tetapi terlebih dahulu harus diperiksa suhu tubuh. Sayangnya, suhunya terlalu tinggi, sehingga ia dikirim ke ruang isolasi. Ia merasa sangat kecewa. Saat dibawa masuk, Wen Tao menelpon. Mendengar apa yang terjadi, ia segera khawatir dan memesan penerbangan dari Paris untuk menemaninya. Ibu Lin Lin dan Chu juga menelpon untuk mengecek keadaannya, sementara Li Ju tetap menangis di dalam kamar. Sementara itu, Wen Tao di Paris berusaha mencari cara untuk memesan penerbangan kembali. Larut malam di sekolah, Chu tetap duduk menunggu pacarnya dengan sabar. Keesokan paginya, Chu tertidur di halaman sekolah. Lin Lin menelponnya, dan ia terkejut terbangun. Kemudian, ia mengirimkan makanan kepada Lin Lin beserta kode QR untuk menonton video yang ia rekam. Sementara itu, di Paris, Wen Tao sedang menyeret koper menuju bandara ketika menerima notifikasi bahwa penerbangannya dibatalkan. Setelah menyelesaikan karantina 14 hari, Lin Lin keluar dan langsung melihat Chu. Ia berlari menghampirinya dan memeluknya erat. Waktu pun berlalu, dan semua orang memasuki tahun terakhir universitas mereka, masing-masing menghadapi pilihan baru untuk masa depan. Hari ini, Lin Lin dan Li Ju harus menghadiri wawancara pekerjaan. Chu, di sisi lain, sedang mencari rumah bersama dua temannya untuk menyiapkan kantor komputer. Lin Lin tiba di restoran Becky untuk wawancaranya dan tanpa sengaja bertemu seseorang yang dikenalnya di lift, yaitu pemilik restoran. Meski awalnya Lin Lin tidak menyadarinya, ia kemudian membimbing Lin Lin ke Becky Corporation, tempat banyak kandidat telah datang untuk wawancara. Mengejutkan, Lin Lin baru saja tiba ketika namanya langsung dipanggil untuk wawancara. Saat giliran Li Ju untuk wawancara, dia keluar dengan wajah sangat kecewa, mengeluh bahwa pertanyaannya sangat sulit. Lin Lin, bagaimanapun, memiliki pengalaman yang sangat berbeda. Sepertinya ia diberikan prioritas, dan pertanyaan wawancaranya mudah dijawab. Selain itu, gaji dan tunjangannya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Keuntungan ini berasal dari kolaborasinya sebelumnya dengan Bos Chow, serta menyelesaikan kursus intensif yang diberikan olehnya. Setelah menyelesaikan wawancaranya, hujan deras mulai turun. Bos Chow berdiri di belakang Lin Lin, memegang payung dan menemaninya pergi. Keduanya berbincang sambil berjalan, tetapi tiba-tiba Chu datang untuk mengantar Lin Lin pulang. Meskipun mereka berbagi payung, mereka tetap basah karena hujan. Keesokan paginya, Li Ju menerima surat penerimaan dan berteriak kegirangan. Lin Lin yang baru bangun memeriksa emailnya sendiri dan dengan senang hati membagikan kabar tersebut kepada Chu. Saat itu, Chu juga sedang berhasil menegosiasikan kerja sama dengan seorang investor. Malam itu, Chu membawa Lin Lin untuk melihat perusahaannya yang kecil, yang kebetulan dekat dengan tempat kerjanya. Lin Lin merasa sangat terkejut dan senang. Keesokan paginya, mereka pergi bersama untuk memeriksa sebuah ruangan. Di dekat jendela, Chu dengan lembut menciumnya di bibir. Setelah itu, mereka membersihkan dan mendekorasi ruangan bersama, bahkan tangan mereka sampai terkena cat. Setelah ruangan siap, mereka pura-pura duduk dan bersulang dengan anggur, merayakan usaha mereka, kemudian memasang kata sandi pada pintu. Keesokan harinya, Lin Lin mulai bekerja di Becky Corporation. Saat ia mempresentasikan desainnya, atasannya mengkritik karyanya. Tiba-tiba, Bos Chow muncul untuk menjelaskan dan mendukung desainnya sebelum pergi lagi. Saat itu, Lin Lin baru menyadari bahwa ia adalah pemilik perusahaan. Sementara itu, Shi Duen pergi ke perusahaan keluarga Ruting. Ruting terkejut, mengira ia datang untuk menjemputnya. Padahal sebenarnya ia berada di sana untuk membahas proyek kerja dengan ayahnya. Tanpa mengetahuinya, Ruting mencoba menghentikannya. Kembali di Becky Corporation, Bos Chow membawa air hangat untuk diminum Lin Lin. Tiba-tiba, Chu membawa makanan larut malam untuk Lin Lin, karena ia harus lembur di perusahaan. Melihat pacarnya mendapatkan perhatian dari pria lain, Chu tidak bisa menyembunyikan ketidaksenangannya terhadap Bos Chow.
Kemudian, ia menunggu di luar untuk memberi peringatan agar Bos Chow tidak mendekati Lin Lin. Keesokan harinya, Chu menjemput Lin Lin dengan mobil barunya. Bersama-sama, mereka menghadiri upacara kelulusan sekolah. Selama upacara, Lin Lin diakui dan diundang untuk mewakili para lulusan Akademi Desain sebagai lulusan berprestasi. Lin Lin naik ke panggung untuk memberikan pidatonya, diikuti oleh Chu yang mewakili para lulusan terbaik kota. Saat itu, Lin Lin harus menghadiri rapat perusahaan. Sementara itu, di atas panggung, Chu mengeluarkan cincin untuk melamar, tapi Lin Lin tidak berada di sana. Lin Lin sedang ditekan oleh klien yang sulit, dan Bos Chow datang untuk menolongnya. Namun, klien tersebut cukup keras kepala. Tiba-tiba, muncul orang lain untuk membantu Lin Lin, yaitu sahabat dekatnya, Wen Tao. Lin Lin sangat terkejut. Melihat kedekatan mereka, Bos Chow menghampiri, menanyakan kabar mereka, dan mengundang keduanya untuk makan malam bersama. Sementara itu, Ruting merasa sangat terharu oleh lamaran romantis Shi Duen di rumah kaca. Malam itu, ia kembali ke asrama untuk memberitahu teman-temannya dan menyarankan untuk mengadakan makan perayaan. Tiba-tiba, Chu mengirim pesan kepada Lin Lin, memintanya untuk turun. Ia berlari ke bawah dan melihat Chu masih mengenakan jubah wisudanya. Chu kemudian membalutkan jubah itu juga ke Lin Lin. Ia ingin mengungkapkan begitu banyak hal kepadanya. Namun, tepat saat itu, teman-teman mereka muncul, mengajak semua orang berfoto bersama. Wen Tao juga hadir, dan semua orang berposa dengan bahagia untuk foto-foto tersebut. Beberapa hari kemudian, Chu membawa Lin Lin ke lokasi syuting untuk merekam iklan. Wen Tao dengan sopan meminta Chu untuk menepi, dan Bos Chow memuji sikap perhatian Wen Tao. Saat Lin Lin tersandung, ketiga pria itu segera menolongnya, menunjukkan perhatian mereka yang besar. Selama syuting, Chu keluar untuk membeli plester kaki untuk Lin Lin. Setelah ia selesai syuting, Chu menggendongnya ke kursi dan menempelkan plester itu, dan kemudian di rumah ia kembali membantunya dengan lembut. Keesokan harinya, saat tiba di perusahaan, Lin Lin terkejut mendengar pengumuman. Seseorang dari perusahaan lain ingin bertemu dengannya untuk membahas kerjasama. Yang mengejutkan, orang itu ternyata adalah Chu sendiri. Pada saat itu, Lin Lin akhirnya menyadari bahwa Chu bahkan telah menyiapkan pakaian serasi untuk mereka berdua. Ia terkejut mengetahui bahwa Chu mengundang pacarnya untuk membuat desain khusus bagi perusahaannya. Di luar, semua orang mengamati dari area sekitar. Setelah itu, mereka pergi bersama ke sebuah restoran untuk makan siang sekaligus membahas pekerjaan. Malamnya, Ruoting menutup mata Si Duan dan membawanya ke kamarnya, yang telah dihias dengan cara sangat romantis untuk melamarnya. Si Duan langsung mengangkatnya ke ranjang dan membalas dengan gerakan lembut dan romantis. Keesokan harinya, saat Lin Lin tiba di perusahaan dan melihat produknya diluncurkan, ia tersenyum bahagia. Saat itu, perusahaan Chu telah diubah menjadi sebuah akuarium berkat desain Lin Lin, dan kedua pria itu bahkan berdandan sebagai putri duyung. Terlihat sangat lucu. Begitu Lin Lin masuk ke kantor, ia menerima pujian dari atasannya, yang sikapnya kini sangat berbeda dibanding sebelumnya. Kemudian, Lin Lin mendengar bahwa Wen Tao ingin menandatangani kontrak penuh dengannya, yang berarti ia tidak akan punya banyak waktu untuk latihan. Lin Lin kemudian meminta izin kepada Bos Chow untuk keluar dan menemui Wen Tao agar bisa berbicara. Saat itu, Wen Tao berada di lapangan tenis. Ketika ia melihat Lin Lin, Wen Tao berlari mendekatinya dengan riang. Namun, setelah mereka duduk untuk berbicara, ekspresinya berubah kurang bahagia, karena sekali lagi perasaannya ditolak oleh Lin Lin. Sementara itu, Chu berdiri di dekat akuarium, mengaguminya, ketika tiba-tiba Bos Chow datang menemuinya dan berkata bahwa Lin Lin ingin membatalkan kontrak desain dengan perusahaannya. Di dalam akuarium itu sendiri, Chu telah menyiapkan spanduk untuk melamar Lin Lin. Setelah itu, Chu pergi ke perusahaan untuk menjemput Lin Lin. Saat Lin Lin hendak masuk ke mobil, ia merasa gugup. Ia membuka bagasi, berharap ada kejutan dari Chu, tetapi ternyata tidak ada. Ternyata sebelumnya ia mendengar dari Li Ju bahwa ia akan menerima lamaran romantis.
Namun di restoran, Lin tetap tidak melihat kejutan apapun dari Chu. Bahkan, restoran tersebut tidak memiliki cukup meja untuk para tamu. Ia tidak merasa terkejut, hanya bingung. Saat pulang ke rumah, ia mengira Chu sudah menyiapkan semuanya di sana. Ia melihat ekspresinya yang tegang, tetapi saat masuk ke rumah, ia menerima kejutan yang benar-benar berbeda. Ternyata, kedua ibu mereka yang tercinta telah datang. Malam itu, Lin melihat kedua ibu mereka duduk menonton film, menolak untuk tidur. Ia diam-diam mencabut kabel TV, dan barulah mereka akhirnya tidur. Di malam hari, Lin diam-diam keluar dari kamarnya tanpa diketahui ibunya. Ia mengikuti spanduk Chu ke lokasi yang sangat romantis yang telah ia siapkan khusus untuk Lin. Lin sangat terharu. Chu berlutut di depannya, mengucapkan kata-kata manis, dan ketika membuka kotak cincin, kupu-kupu beterbangan. Lin kemudian setuju, dan Chu dengan lembut memasangkan cincin itu di jarinya serta menciumnya dalam momen yang panjang dan penuh kasih. Saat mereka kembali ke rumah, mereka masih tidak ingin berpisah. Mereka tertidur dalam pelukan satu sama lain di sofa. Pagi-pagi sekali, kedua ibu mereka melihat mereka, tetapi tidak tega membangunkan pasangan itu. Mereka mulai pergi dengan membawa koper masing-masing. Namun, saat sampai di lantai bawah, ibu Lin menyadari ia lupa meninggalkan dompet di lantai atas. Ia kembali untuk mengambilnya, dan secara tidak sengaja menyaksikan pemandangan yang seharusnya tidak dilihatnya. Dengan cepat, ia menutup matanya dan mencari dompet sebelum segera pergi. Setelah itu, Lin dan Chu tetap harus pergi bekerja. Chu bertemu dengan teman-temannya dan dengan gembira membanggakan bahwa ia berhasil melamar Lin. Sementara itu, Lin yang sedang bekerja di mejanya, menerima kabar mengejutkan dari Li Ju. Ternyata, Li Ju secara tidak sengaja mengirim undangan pernikahan mereka ke grup perusahaan. Mendengar hal itu, Lin marah. Tak lama kemudian, Bos Chow memanggilnya ke kantor untuk membahas masalah tersebut. Saat itu, Wen Tao berada di lapangan latihan dan melihat kabar itu, membuatnya merasa sangat kecewa. Malam itu, semua orang datang untuk merayakan pasangan yang akan menikah, termasuk Bos Chow. Jay Wong kebetulan bertemu Bos Chow dan langsung menyukai pria itu. Saat semua orang sedang makan, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Lin berlari untuk membukanya dan terkejut melihat Wen Tao berdiri di sana. Setelah pesta usai, Wen Tao yang mabuk berkeliling memeluk semua orang. Tetapi pandangannya hanya tertuju pada Lin, meski ia tidak memeluknya. Setelah semua orang pergi, Chu menutup pintu dan berniat mencium Lin, tetapi Lin menolaknya. Sambil menunggu Lin selesai mandi, Chu berbaring di tempat tidur, berpose seolah menggoda. Ketika Lin siap, ia berlari dan menciumnya. Namun, momen mereka terganggu oleh nyanyian keras dari seseorang di luar. Mereka berdua bergegas keluar dan menyadari bahwa itu adalah Wen Tao, yang duduk minum dan sangat mabuk. Sangat memilukan melihatnya menyaksikan wanita yang dicintainya akan bertunangan dengan orang lain. Setelah itu, Chu dan Lin bergegas turun untuk membantu Wen Tao agar bisa beristirahat. Di tengah malam, Wen Tao tiba-tiba terbangun dan pergi. Tapi sebelum itu, ia sempat mengingatkan Chu untuk menjaga Lin dengan baik. Keesokan paginya, begitu Chu dan Lin tiba di perusahaan, mereka menunjukkan kasih sayang satu sama lain. Malam itu, Lin harus pergi ke bandara untuk menemui rekan bisnis, sementara Chu menelponnya, menunggu di rumah. Kemudian, ia pergi lebih dulu untuk menyiapkan kejutan bagi Lin di sebuah hotel. Saat Lin tiba, ia sempat mengira telah salah kamar. Kamar itu dihias dengan balon, dan kelopak mawar biru di atas tempat tidur membentuk-bentuk hati. Saat menoleh, ia terkejut melihat Chu, yang langsung mendekat dan menciumnya. Beberapa hari kemudian, Lin dan teman-temannya berkumpul untuk merayakan promosi Lin. Setelah pesta usai, semua orang pulang ke tempat masing-masing. Tiba-tiba, Li Ju melirik ke jalan dan melihat seseorang yang mirip Shi Duen, bersikap mesra dengan seorang wanita lain. Ia berniat berlari mendekat untuk menanyakannya, tetapi sebuah mobil yang lewat menghalangi jalannya. Li Ju khawatir jika Ruting mengetahui hal ini, ia akan sangat tersakiti. Malam itu, Li Ju pergi ke sebuah bar dan menelpon Ji Huang untuk mengajaknya bicara.
Sementara itu, Lin sedang duduk di meja, merencanakan hadiah ulang tahun untuk keponakan Chu. Di bar, baik Li Ju maupun Ji Huang sama-sama mabuk dan merasa sedih karena Shi Duen berselingkuh dengan wanita lain. Namun, di saat itulah Li Ju menyadari bahwa Ji Huang dan Bos Xiao ternyata sedang jatuh cinta. Keesokan harinya, Lin dan Chu pergi ke pusat perbelanjaan untuk memilih hadiah bagi keponakannya. Saat itu, Lin tiba-tiba menerima telepon dari Ruting, dan ia langsung bergegas kembali ke perusahaan untuk menemui sahabatnya. Namun Ruting tampak ragu dan hampir tidak bisa menyusun kalimat. Ia hanya sempat menanyakan beberapa hal sebelum pergi, meninggalkan Lin bingung. Malam itu, Chu pulang larut dari bekerja dan tampak agak menjauh dari Lin. Saat ia mengambil jaket Chu, Lin menemukan sehelai rambut wanita lain di dalamnya. Kemudian, tengah malam, saat Chu tertidur, Lin bangun untuk memeriksa barang-barangnya. Menemukan sebuah struk di dalam jaketnya, Lin mulai curiga. Keesokan paginya, Lin menanyakannya sampai Chu pergi bekerja. Setelah ia pergi, Lin membuang rambut itu dari bukunya ke tempat sampah. Tiba-tiba, Ruting datang dengan wajah marah. Ia meneguk air dan mengungkapkan bahwa Shi Duen telah berselingkuh. Ia pun menunjukkan bukti yang telah dikumpulkannya. Bersama-sama, Lin dan Ruting mulai melacak wanita yang dicurigai berselingkuh dengan Shi Duen. Saat itu, mereka berada di sebuah kafe, mengamati target utama, seorang wanita muda dengan rambut diwarnai ungu yang duduk sendirian. Sesekali, Ruting dan Lin melirik untuk mengamati wanita itu. Tak lama kemudian, Shi Duen muncul dan memeluk wanita itu dengan mesra. Terkejut, Ruting menangis, dan Lin menenangkannya. Ruting segera menenangkan diri dan merapikan riasannya agar terlihat segar. Shi Duen akhirnya pergi, dan kemudian Chu juga tampak menunjukkan sikap ramah dan mesra kepada wanita lain. Tiba-tiba, Lin teringat bahwa sebelumnya ia pernah menemukan sehelai rambut wanita lain di jaket Chu. Kedua wanita itu pun kini marah dan dengan sabar menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Saat Chu mengantar wanita yang tidak dikenal itu pergi, Ruting dan Lin langsung memanggil taksi untuk mengikutinya. Situasi semakin tegang, dan selama perjalanan, sopir taksi melontarkan komentar yang membuat Lin dan Ruting marah. Saat berhenti, Ruting menampar sopir itu, dan insiden itu harus diselesaikan di kantor polisi Set. Tak lama kemudian, kedua pacar mereka datang. Namun dimarahi oleh Lin dan Ruting. Shi Duen dan Chu tampak bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi. Chu pun tak punya pilihan lain selain mengikuti Lin dan menenangkannya. Sementara itu, Lin dan teman-temannya duduk bersama untuk membahas situasi tersebut, ketika Li Ju tiba-tiba berdiri dan berteriak, menyadari bahwa Chu juga berselingkuh. Malam itu, Li Ju menyiapkan semua alat untuk membantu Lin dan Ruting mendapatkan keadilan. Kedua wanita itu mengikuti para pria ke lokasi mereka, dan terkejut saat memasuki tempat tersebut dan melihat seluruh ruangan dipenuhi dengan gaun pengantin. Kedua pria itu muncul, mengenakan setelan jas rapi dan tampak sangat tampan. Lin dan Ruting hanya bisa terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Kemudian, wanita yang sebelumnya dicurigai oleh Lin dan Ruting sebagai orang yang membuat pria mereka berselingkuh muncul. Wanita itu mengajak Lin untuk mencoba gaun pengantin. Saat melihat calon istrinya mengenakan gaun itu, Chu terhenti sejenak. Terkagum oleh kecantikannya yang memukau, ia terus mengaguminya sebelum melangkah maju untuk membisikkan kata-kata manis dan menciumnya. Lin merasakan kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa. Pada saat itu, Li Ju datang dan mengetuk pintu. Ia masuk dan menegur wanita berambut ungu itu dengan tegas, hingga wanita tersebut harus membungkuk dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Orang-orang di sekeliling hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya. Waktu pun berjalan, hingga akhirnya tiba tahun baru Imlek. Lin dan Chu pulang untuk mempersiapkan pernikahan bersama keluarga mereka. Namun, Chu segera diantar pulang oleh ibu Lin. Ayah Lin menyaksikan putrinya makan dengan mata berkaca-kaca. Mengetahui bahwa sebentar lagi ia harus menyerahkan putrinya kepada suaminya, Lin pun terharu dan meneteskan air mata. Sementara itu, Chu menyiapkan kamar pengantin di rumah.
Saat Chu mendengarkan arahan ibunya, terdengar ketukan di pintu. Ternyata Wen Tao datang untuk memberi ucapan selamat dan membawa hadiah pernikahan. Tiba-tiba, Chu menanyakan Xiao Wen Tao untuk melihat apakah ia bisa menginap di sana bersama. Di sisi lain, para wanita sedang minum bir merayakan kebahagiaan Lin Lin. Keesokan harinya, saat upacara pernikahan akan dimulai, Jie Wong tiba mengenakan busana menawan yang berbeda dari biasanya. Ia langsung mulai berbicara, namun Ibu Lin Lin dan Ibu Chu tidak memahami apa yang dikatakannya. Pada saat itu, pengantin wanita, Lin Lin, dan pengantin pria, Chu, dipenuhi campuran rasa cemas dan kegembiraan saat upacara dimulai. Wen Tao hanya bisa berdiri di belakang panggung, menyaksikan acara itu berlangsung. Chu berdiri di hadapan Lin Lin dan mengucapkan kata-kata manis yang membuat Lin Lin sangat terharu dan bahagia. Ibu Lin Lin, yang duduk di bawah, tak bisa menahan air matanya. Setelah pasangan itu saling bertukar cincin, Chu menciumnya, dan bahkan Wen Tao, yang berada di balik tirai, tak mampu menahan air matanya sendiri. Selanjutnya adalah lemparan bunga pengantin. Jie Wong dan Li Ju berebut untuk menangkapnya. Melihat itu, Ruting berkata kepada Shi Duen bahwa mereka seharusnya tidak mengundang Li Ju dan Jie Wong ke pernikahan mereka. Li Ju, yang menyaksikan ciuman mesra antara Ruting dan Shi Duen, pindah ke pojok untuk duduk sendirian. Seorang pemuda memperhatikannya dan pura-pura sakit perut agar bisa duduk di sebelahnya. Diam-diam, ia mengeluarkan sebuah cincin dan berpura-pura menjatuhkannya. Kemudian, ia mengambil cincin itu dan memberikannya kepada Li Ju. Dengan sedikit canggung, Li Ju, yang merasa terhibur, mendorongnya dan kemudian menciumnya. Pada saat itu, pengantin wanita, Lin Lin, telah berganti gaun lain. Ia duduk di kursi, sementara Chu mengupas permen untuk dimakan Lin Lin. Ia kemungkinan sangat lelah dan hampir tidak memiliki tenaga lagi, namun pengantin pria dan wanita tetap harus keluar untuk bersulang dengan para tamu. Saat mereka melangkah maju, lampu menjadi terang, dan semua orang terkejut melihat pasangan pendukung yang sedang berciuman di bawah. Ruting dan Jie Wong segera berlari untuk mengalihkan perhatian semua orang. Sementara itu, di ruang ganti, Li Ju sedang dimarahi oleh teman-temannya. Tiba-tiba, Lin Lin merasa pusing dan tidak bisa berdiri lagi. Semua orang sangat khawatir, mengetahui bahwa ia belum makan sepanjang hari. Chu berencana mengajak pengantinnya untuk makan, tetapi saat itu adalah waktu untuk bersulang dengan para tamu, sehingga sulit untuk meninggalkan ruangan. Untuk mengatasi hal ini, Ruting keluar untuk mengalihkan perhatian, memungkinkan pengantin pria dan wanita diam-diam menyelinap keluar. Mereka pergi ke sebuah kedai mie, meninggalkan semua urusan lain untuk teman-temannya. Di sana, mereka berbagi seutas mie yang sama, terhanyut dalam emosi. Chu tak lagi bisa menahan diri dan mencium Lin Lin. Inilah akhir dari film ini. Selamat tinggal.